Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral mustami'in wal mustami'at rahimakumullah alaikum. Kiai Haji Abdurrahman Wahid namanya, atau yang kerap disapa dengan panggilan Gus Dur. Beliau dikenal sebagai sastrawan, juga seorang pemikir Islam, dan beliau dicap sebagai seorang wali oleh kalangan orang banyak. Beliau dilahirkan di desa kecil yang bernama Desa Tenanyar, Jombang, Jawa Timur. Tepatnya pada tanggal 4 Sya'ban atau yang bertepatan pada tanggal 7 September 1940. Nama lengkap beliau adalah Abdurrahman Ad-Dakhil, yang bermakna sang penakluk. Sebuah nama yang diberikan ayahandanya, yaitu Kiai Haji Wahid Hashim, dengan inspirasi dari seorang perintis Bani Umayyah yang telah menancapkan tonggak kejayaan Islam di Spanyol. Namun belakangan kata Ad-Dakhil tidak cukup dan diganti dengan nama Wahid, maka nama beliau menjadi Abdurrahman Wahid. Beliau adalah putra pertama dari 6 bersaudara. Ayahnya adalah seorang pendiri organisasi besar Nahdlatul Ulama yang bernama Kiai Haji Wahid Hashim. Sedangkan ibunya bernama Nyai Haji Soleha. Beliau adalah putri pendiri Pondok Pesantren Tenanyar, Jombang, Jawa Timur, yakni Kiai Haji Bishri Syamsuri. Secara nasab, beliau bisa dikatakan memiliki garis keturunan orang besar. Ia tak lain adalah cucu Kiai Haji Hashim Asy'ari, seorang pendiri Nahdlatul Ulama dan salah seorang ulama berpengaruh dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jika ditarik ke atas dari kakeknya, maka nasab beliau akan bersambung dengan Nabi Muhammad SAW melalui Syekh Maulana Ishaq, salah seorang wali songo. Dari jalur ibunya, Nyai Haji Soleha adalah putri pendiri Pondok Pesantren Tenanyar, Jombang, Jawa Timur, yakni Kiai Haji Bishri Syamsuri, yang ikut mendirikan dan memimpin Nahdlatul Ulama dan berperan dalam pergerakan nasional dan awal kemerdekaan. Dan beliau pakar di bidang fikih. Ayyuhal mustami'in wal mustami'at rahimakumullah alaikum. Pendidikan pertama beliau yakni mengaji dan membaca Al-Quran pada sang kakek, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dalam usia 5 tahun ia telah lancar membaca Al-Quran. Sewaktu kecil juga beliau sudah mulai menghafal Al-Quran. Beliau memulai pendidikannya di sekolah rakyat atau yang dikenal dengan SR, sebuah sekolah bentukan pemerintah Hindia Belanda untuk anak pribumi. Setelah itu melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah ekonomi pertama di Tanah Abang. Namun karena tidak naik kelas, ibunya kemudian memindahkannya untuk sekolah di sekolah menengah ekonomi pertama di Yogyakarta dan tinggal di rumah tokoh Muhammadiyah sambil mengaji di tempat Kiai Haji Ali Maksum, yaitu pengasuh Pondok Pesantren Kerapyak. Ada suatu kisah yang tidak sederhana di balik peristiwa beliau tidak naik kelas. Tepatnya pada tanggal 19 April 1953, ayahanda
Kiai Haji Wahid Hasyim meninggalkan beliau akibat kecelakaan mobil di Cimahi, dan beliau bersamanya di waktu itu. Hal ini menjadi peristiwa yang amat memilukan bagi beliau yang kala itu usianya masih 13 tahun, yang menyebabkan beliau tidak naik kelas. Dan pada tahun 1957 beliau meneruskan rihlah pendidikan ke Magelang, tepatnya di Pondok Pesantren Tegalrejo di bawah bimbingan Kiai Khudori. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan mencari ilmunya ke Jombang untuk belajar secara penuh di Pondok Pesantren Tambak Beras di bawah bimbingan Kiai Wahab Hasbullah. Kemudian beliau kembali belajar di Pondok Pesantren Kerapiak Yogyakarta, dan beliau tinggal di rumah Kiai Haji Ali Maksum. Pada tahun 1963 beliau menerima beasiswa dari Kementerian Agama untuk belajar di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Meski sudah mahir berbahasa Arab, beliau diharuskan mengambil kelas remedial terlebih dahulu karena tidak mampu memberikan bukti bahwa ia memiliki kemampuan berbahasa Arab. Hal ini membuat beliau merasa bosan karena harus mempelajari materi yang sudah ia pelajari selama di pesantren. Beliau lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, dalam upayanya menggali khazanah peradaban yang pernah terjadi di Mesir. Pada tahun 1966, beliau pindah ke Irak untuk meneruskan rihlah pendidikannya. Beliau masuk dalam Department of Religion Universitas Baghdad. Di Baghdad, beliau menyelesaikan pendidikan sarjana, kemudian ia melanjutkan S2 di sana. Ayyuhal mustami'in wal mustami'at rahimakumullah alaikum. Pada tahun 1978, Gus Dur mengalami musibah berupa kecelakaan yang mengharuskannya melakukan operasi mata. Dan secara teratur, beliau memeriksanya ke Jakarta. Beliau pun berpikir ada baiknya kalau ia berpindah ke Jakarta. Ketika di Jakarta, beliau diberikan tawaran oleh sang kakek, yaitu Kiai Haji Bishri Syamsuri, untuk menjadi bagian dalam jajaran organisasi NU. Dan disinilah beliau mendapatkan pengalaman politik pertamanya pada pemilihan umum legislatif tahun 1982. Beliau berkampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan yang dikenal dengan P3, sebuah partai Islam yang dibentuk sebagai hasil gabungan 4 partai Islam termasuk Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1983, beliau ditawari menjadi Ketua Dewan Kesenian Jakarta yang dikenal dengan DKJ. Beliau menerima saja tawaran itu meski ia dicibir oleh para kiai saat itu. Kalau aneh sekali seorang kiai malah bergabung dengan para seniman. Dari momen itulah beliau mendapat julukan Kiai Ketoprak. Meskipun demikian, pada Musyawarah Nasional NU tahun 1984, beliau terpilih sebagai Ketua PBNU pada Muktamar NU ke-27 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Beliau bahkan terpilih secara aklamasi oleh sebuah tim Ahlul Halli wal Aqdi yang diketuai oleh
Kiai Haji Raden Asy'ad Syamsul Arifin untuk menduduki jabatan sebagai Ketua Umum PBNU di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Saat menjadi Ketua PBNU inilah di tahun 1984 NU menginisiasi gagasan kembali ke Hitah tahun 1926, di mana NU tidak lagi terlibat secara kelembagaan dalam kegiatan politik praktis. Beliau memiliki sebuah penawaran yang sangat brilian tentang kembali ke Hitah tahun 1926 dengan meninggalkan gelanggang politik praktis. Ayyuhal mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Kiai Haji Abdurrahman Wahid wafat pada tanggal 30 Desember tahun 2009 pada pukul 18.40 waktu Indonesia bagian dalam usianya yang ke-69. Beliau dimakamkan di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Mungkin hanya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.